Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan metode harga pokok produk bersama. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Pada zaman ini, perusahaan telah berkembang dengan pesat. Setiap waktu melakukan inovasi-inovasi dengan memunculkan produk-produk baru. Seiring dengan beragamnya produk yang dihasilkan oleh perusahaan, akan menimbulkan masalah baru bagi perhitungan akuntansi. Produk bersama adalah beberapa produk yang dihasilkan dalam suatu rangkaian produksi secara bersama dengan menggunakan biaya bahan, tenaga kerja, dan biaya overhead secara bersama. Contoh produk bersama yaitu pabrik penyulingan minyak mentah yang menghasilkan minyak siap dikonsumsi berupa minyak gasolin, kerosin, minyak solar, minyak bakar, minyak tanah, dan lain-lain. Dalam produk bersama dapat menghasilkan produk utama dan produk sampingan. Nah, untuk perbedaan produk sampingan dan produk utama adalah: pertama, produk utama adalah tujuan utama perusahaan melakukan kegiatan produksi. Yang kedua, harga jual produk utama seharusnya lebih tinggi dari produk sampingan. Yang ketiga, proses produk perusahaan akan dan harus menghasilkan semua jenis produk. Yang keempat, perusahaan hampir tidak mampu membuat sesuatu yang berkaitan dengan jumlah relatif sebagai macam produk yang dihasilkan melalui proses produksi. Perkenalkan, nama saya Dita Apriliana. Saya akan menjelaskan harga pokok produk bersama. Apa sih itu harga pokok produk bersama? Produk bersama yang dihasilkan perusahaan sering sekali mengalami kesulitan dalam menghitung biaya pemasaran dan harga jualnya. Karena pihak perusahaan ingin mengetahui kontribusi masing-masing produk pada pendapatan perusahaan. Oleh karena itu, perlu perhitungan pembebanan biaya pada masing-masing produk, baik produk bersama maupun produk sampingan dengan teliti. Selain itu, karena perhitungan biaya bersama pada masing-masing produk sulit, maka perlu dilakukan alokasi biaya. Adapun manfaat memperhitung alokasi biaya produk bersama adalah: yang pertama, mempermudah perhitungan harga pokok dan mempermudah penentuan nilai persediaan untuk tujuan pelaporan keuangan. Yang kedua, untuk tujuan asuransi, dengan alokasi biaya dapat menilai persediaan yang harus diasuransikan. Yang ketiga, dapat menilai persediaan jika terjadi kerusakan barang. Yang keempat, biaya bahan yang rusak, sisa maupun cacat. Yang kelima, dapat menentukan biaya departemen atau divisi untuk tujuan pengukuran kinerja karyawan eksekutif. Yang keenam, dapat mengatur tarif yang digunakan menentukan harga produk barang yang baru diproduksi. Yang ketujuh, mengetahui besarnya kontribusi masing-masing produk bersama terhadap total pendapatan perusahaan. Yang kedelapan, mengetahui seluruh biaya produksi yang dibebankan ke masing-masing produk bersama. Perkenalkan, nama saya Nur Hikmah. Di sini saya ingin menjelaskan tentang metode nilai pasang atau nilai jual relatif. Nah, jadi metode ini adalah metode yang mengasumsikan setiap produk yang dihasilkan secara bersama mempunyai nilai jual atau nilai pasar yang berbeda. Nilai pasar berbeda tersebut disebabkan karena tingkat pemakaian biaya yang berbeda pada masing-masing produk bersama. Dalam metode ini, jika salah satu produk terjual dengan harga yang tinggi, maka itu disebabkan biaya produksi
yang dikeluarkan juga lebih tinggi dibandingkan produk lain. Dalam metode ini terdapat dua bagian dari metode nilai pasar atau nilai jual relatif, yaitu pertama, metode nilai pasar saat split of point, yang kedua, metode nilai jual hipotesis. Metode nilai pasar saat split of point adalah metode yang digunakan saat produk bersama telah selesai diproduksi dan produk dapat dipisahkan serta harga jualnya telah diketahui pada saat itu. Berikut contoh soal dari metode ini. PT Abadi memproduksi 3 macam produk, yaitu alfa, beta, gamma. Biaya bersama yang dikeluarkan selama satu periode adalah sebesar 20 juta. Untuk mencari nilai jual, rumusnya adalah jumlah unit dikali harga unit. Contoh pada produk alfa, 5.000 dikali 1.000, jadi nilai jual produk alfa adalah 5 juta, dan seterusnya. Selanjutnya mencari rasio. Rumusnya nilai jual dibagi jumlah jual dikali 100. Contoh pada produk alfa, 5 juta dibagi 22.100.000 dikali 100, jadi hasil rasio dari produk alfa adalah 22,62%. Selanjutnya, untuk mencari alokasi biaya, rumusnya rasio dikali biaya bersama. Contoh pada produk alfa, 22,62% dikali 20 juta, hasil dari alokasi biaya produk alfa adalah 4.524.000, dan seterusnya. Yang terakhir, kita akan mencari HPP atau unit. Rumusnya alokasi biaya dibagi jumlah unit. Contoh pada produk alfa, 4.524.000 dibagi 5.000. Jadi HPP atau unit produk alfa adalah 904,8. Di harga pokok produksi masing-masing produk dapat kita ketahui pada tabel HPP atau unit. Metode nilai jual hipotesis adalah metode yang digunakan pada saat suatu produk tidak bisa dijual pada titik pisah atau batas yang seharusnya produk tersebut selesai. Maka harga jual tidak dapat diketahui pada saat titik pisah tersebut karena produk tersebut masih perlu pengolahan tambahan dan mengeluarkan biaya tambahan untuk memprosesnya lagi. Dasar yang dapat digunakan dalam mengalokasikan biaya bersama model ini adalah harga pasar hipotetis. Harga pasar hipotesis adalah nilai jual suatu produk setelah diproses lebih lanjut, dikurangi dengan biaya yang dikeluarkan untuk memproses lanjutan setelah pemisahan. Rumusnya yaitu pembebanan sama dengan jumlah nilai jual hipotesis masing-masing produk setelah titik pisah dibagi dengan jumlah nilai jual hipotesis seluruh produk setelah titik pisah dikali dengan biaya bersama. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat contoh soal sebagai berikut. Dari soal tersebut, kita mengetahui unit produksi, harga jual per unit, dan biaya proses lanjutan per unit. Selanjutnya, kita akan mencari nilai jual hipotesis, nilai jual, rasio, alokasi, dan HPP. Yang pertama, kita akan mencari nilai jual hipotesis, yaitu dengan cara harga jual dikurang dengan biaya tambahan. Contohnya pada produk alfa, 1.000 dikurang dengan 400 sama dengan 600. Begitupun seterusnya. Selanjutnya yaitu kita akan mencari nilai jual dengan cara nilai jual hipotesis dikali dengan jumlah produk. Pada contoh alfa yaitu 600 dikali 5.000 sama dengan 3 juta. Begitupun seterusnya dengan produk beta dan gamma. Selanjutnya kita akan mencari rasio, yaitu dengan cara nilai jual masing-masing dibagi dengan jumlah nilai jual. Contohnya pada produk alfa yaitu 3 juta dibagi dengan 13.600 dikali 100, hasilnya 22,06%. Begitupun selanjutnya dengan produk beta dan gamma.
Selanjutnya kita akan mencari alokasi, yaitu dengan cara rasio dibagi dengan total alokasi. Pada contoh produk alfa yaitu 22,06 dikali dengan 20 juta dibagi 100, hasilnya 4.412.000. Dan begitu pun selanjutnya dengan produk gamma dan beta. Yang terakhir kita akan mencari HPP, yaitu dengan cara alokasi dibagi dengan jumlah produk. Pada contoh produk alfa yaitu 4.412.000 dibagi dengan 5.000, hasilnya yaitu 882,4. Begitupun seterusnya dengan produk beta dan gamma. Jadi, harga pokok produksi masing-masing produk dapat diketahui seperti pada alokasi. Metode rata-rata biaya persatuan adalah metode yang membebankan produk bersamanya berdasarkan jumlah biaya bersama dibagi jumlah keseluruhan produk dikalikan. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat contoh soal seperti berikut. PT Singgalang Jaya memproduksi 3 produk secara bersama, yaitu produk A, B, dan C. Biaya bersama yang dikeluarkan untuk menghasilkan ketiga produk tersebut adalah 12 juta rupiah. Pada tabel berikut, kita akan mengetahui unit produksi, harga jual setelah proses lanjutan, dan biaya proses lanjutan. Pada metode ini, kita akan mencari pertama alokasi join cost masing-masing produk. Sebelum mencari alokasi join cost masing-masing produk, terlebih dahulu kita akan mencari biaya per unit, yaitu jumlah biaya bersama dibagi jumlah unit keseluruhan produk, yaitu 120 juta dibagi 60.000 unit. Yang kedua, kita akan mencari biaya produksi masing-masing produk. Untuk mencarinya sama dengan alokasi join produk ditambah biaya proses lanjutan. Contoh, untuk mencari biaya produksi produk A 30 juta ditambah 12 juta sama dengan 42 juta. Begitu pula dengan produk yang lainnya. Ketiga, untuk mencari harga pokok produksi, contoh, untuk mencari harga pokok produksi A sama dengan 42 juta dibagi 15.000 unit sama dengan 2.800 rupiah. Begitu pula seterusnya untuk produk yang lain. Metode rata-rata tertimbang adalah metode yang memperhatikan produk bersama berdasarkan bobot sebagai presentasi dapat dari ukuran besarnya unit, kesulitan pembuatan, waktu yang dibutuhkan, dan sebagainya sebagai dasar untuk mengalokasikan biaya bersama. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat contoh soal seperti berikut. PT Singgalang Jaya memproduksi 3 produk secara bersama, yaitu produk A, B, C. Biaya bersama yang dikeluarkan untuk menghasilkan ketiga produk tersebut adalah Rp16.800.000. Data lain yang berhubungan dengan produk bersama adalah sebagai berikut. Maka, harga pokok produk bersama masing-masing per unit adalah: pertama-tama kita akan menghitung nilai bobot. Nilai bobot sama dengan unit produk dikali bobot. Contohnya pada produk A, 3.200 dikali 2 sama dengan 6.400. Begitu pula pada produk lainnya. Yang kedua, akan menghitung alokasi biaya bersama. Alokasi biaya bersama sama dengan nilai bobot dikali jumlah bobot dikali biaya bersama. Contohnya pada produk A sama dengan 6.400 dibagi 25.600 dikali 16.800.000 rupiah sama dengan 4.200.000 rupiah. Begitu pula pada produk lainnya. Yang ketiga, mencari biaya produksi masing-masing produk. Biaya produksi sama dengan alokasi join produk ditambah biaya proses lanjutan. Contohnya pada produk A, Rp4.200.000 ditambah Rp1.750.000 sama dengan Rp5.950.000. Begitu pula pada produk selanjutnya. Terakhir, menghitung harga produk pokok per unit. HPP per unit sama dengan biaya produksi dibagi jumlah unit produk yang diproduksi. Contohnya pada produk A,
Rp5.950.000 dibagi 3.200 unit sama dengan Rp1.859,375. Contoh berikut adalah data produk yang dihasilkan dari 1 ton batu bara yang menghabiskan biaya sebesar Rp1 juta. Maka berapa harga pokok produk per pon? Nah, pada tabel berikut kita akan mencari persentase beserta alokasi biaya bersama. Untuk mencari persentase, kuantitas dibagi jumlah kuantitas dikali 100. Contoh, pada produk kokas 1.200 dibagi 2.000 dikali 100 akan menghasilkan 60%. Begitu pula seterusnya dengan produk yang lainnya. Terus, nah, untuk alokasi biaya bersama, persentase dikalikan 1 juta. 1 juta tadi itu adalah biaya. Contoh, pada produk kokas 60% dikali 1 juta sama dengan 600.000. Begitu pula seterusnya untuk produk yang lain. Terakhir, kita akan mencari harga pokok produk per pon. Seperti yang bisa kita lihat pada tabel berikut, untuk mencari HPP per pon adalah alokasi biaya bersama dibagi kuantitas. Contoh, pada produk kokas yaitu 600.000 dibagi 1.200 sama dengan 500. Begitu pula untuk Demikian video penjelasan dari kami. Kami harap penjelasan tadi dapat sedikit bermanfaat dan dapat diterima dengan baik. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian dari kelompok kami. Mengucapkan Terima kasih. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.